Jangan bersedih, di balik ujian ada kenikmatan. Barangkali kita jenuh ataupun bosan, bahkan lelah, letih menghadapi ujian yang selalu datang silih berganti, sehingga langkah kaki ini terasa tidak sanggup lagi untuk melangkah. Jantung terasa sesak bernafas, kepala panas rasa mau meledak. Itulah titik terlemah insan yang rapuh. Tetapi yakinlah, setiap akhir ujian itu adalah awal dari kenikmatan. Di balik ujian selalu ada hikmahnya. Begitu indah cara Allah mendewasakan pikiran insan. Berpikir sejenak, badai pasti akan berlalu. Yang diperlukan adalah keyakinan, kekuatan, dan kesabaran menghadapinya. Jangan pernah berharap untuk bisa lari dari masalah, tetapi berdoalah kepada Sang Khalik agar bahu ini kuat untuk menahan badai. Bertanya kepada diri kita, apa kemungkinan terburuk yang akan terjadi? Persiapan diri adalah kunci. Nerima dan menghadapi keadaan. Hadapi dengan tenang untuk menjadikan kemungkinan terburuk itu menjadi lebih baik. Jika Allah memudahkan perkara, maka mudahlah ia. Kekuatannya akan meleleh dan kerumitan akan hancur. Betapa banyak orang yang menginginkan sesuatu, namun tak juga mendapatkannya. Serta sudah berapa banyak orang yang putus asa, namun kemudian datang kegembiraan yang Allah berikan. Sungguh banyak ketakutan menjadi sangat menakutkan. Orang yang miskin menjadi kaya, peristiwa yang pahit menjadi manis. Namun, dunia bahkan berubah di mana yang kaya berbalik menjadi fakir, dan yang fakir menjadi kaya. Begitulah rahasia Allah. Dulu hidup yang sengsara, tiba-tiba menjadi manusia yang bersih hidupnya. Kesulitan itu akan memperbaiki jiwa sebesar kehidupan yang dirusak, sedangkan kesenangan akan merusak jiwa sebesar kehidupan yang diperbaikinya. Jagalah teman yang dihantar karena kesulitan, dan tinggalkan teman yang dihantar oleh kenikmatan. Kesenangan laksana malam, karena insan tidak pernah berpikir panjang tentang apa yang Anda berikan atau apa yang Anda dapatkan. Justru sebaliknya, karena kesulitan laksana siang, karena kita melihat jelas apa yang diusahakan oleh orang lain. Jika pikiran insan sudah tercurah kepada makhluk, akan muncul banyak sisi negatifnya. Ya, begitulah kehidupan. Jika pikiran seorang telah mantap terhadap penciptanya, maka dia akan tahu Allah bukan mengujinya, tetapi Allah menginginkan mendatangkan kebaikannya, menghilangkan dosa-dosa yang telah melekat di hati dan tubuh ini. Itulah keuntungan yang terus berkelanjutan, serta faedah yang tiada henti bagi orang-orang yang bersabar. Allah memiliki rahmat yang diberikan kepada orang yang telah mereka putus asa kepadanya. Begitulah cara Allah menunjukkan kecemburuan kepada hambanya, agar hambanya tidak lupa kepadanya. Yang memberikan manfaat dan menghindarkan seseorang dari bahaya adalah Allah yang Maha Tinggi. Ketahuilah bahwa apa yang menimpa diri seorang insan tidak akan menimpa orang lain. Dan sebaliknya, apa yang tidak menimpa diri insan bisa jadi akan menimpa orang lain. Sesungguhnya Allah telah mengatur takdir setiap insan. Selalu berprasangka baik atas ketentuan Allah adalah bentuk kenikmatan, puncaknya kebahagiaan. Ujian adalah membuat insan semakin dekat kepada Allah. Sedangkan kenikmatan membuat hambanya bersyukur kepada Rabb-Nya.
Kasih sayang pencipta melebihi kasih sayangnya antara ibu dan anak. Maka jangan pernah bimbang, ragu, putus asa akan nikmat Allah. Berlari ke utara, disitulah Allah. Melangkah ke selatan, hadir ya Rabb. Mendekat ke timur, Allah menyaksikan insan. Berjalan ke barat, Allah menghadiri. Kekuasaan Allah memenuhi langit dan bumi. Nikmat Tuhan memenuhi seluruh penjuru alam. Maka berserah dirilah kepada Allah. Kenikmatan karena Allah, kesengsaraan juga atas kehendak Allah. Maka jangan bersedih. Ujian adalah bentuk kenikmatan. Dalam setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Indahnya skenario Allah. Dan akan ada kabar gembira bagi hamba-hamba yang sabar serta yang berserah diri. Rasa sakit tidak selamanya tidak berharga, sehingga harus selalu dibenci. Sebab bisa saja rasa sakit itu mendatangkan kebaikan bagi seseorang. Terkadang ketulusan sebuah doa muncul tak kala rasa sakit mendera. Demikian pula ketulusan tasbih yang senantiasa terucap saat rasa sakit terasa. Jerih payah dan beban berat saat menuntut ilmulah yang mengantarkan seorang pelajar menjadi ilmuwan. Bangunlah jika dia membangunkan diri kita, dan duduklah jika dia menyuruh kita duduk. Bersabarlah ketika Allah menjadikan diri Anda sulit, dan bersyukurlah dikala Dia menjadikan Anda senang. Itulah menjadi wujud ikrarmu. Aku rela karena Allah sebagai Robku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Kehidupan adalah cerminan dari apa yang Anda pikirkan. Artinya, semua hal yang Anda pikirkan dan hayati akan berpengaruh pada kehidupan Anda, baik ketika bahagia maupun sengsara dan di dalam ujian Allah. Jika tidak beralas kaki, lihatlah orang yang kedua betisnya buntung, karena Anda akan mensyukuri kedua kakimu yang Allah berikan. Maka tunduklah kepada ini dengan serendah-rendahnya dengan bersujud. Rendahkanlah hati ini dengan berdoa kepadanya, maka akan kita temukan cita-cita serta tujuan akhir dari kehidupan ini. Orang yang menyadari bahwa pilihan Allah adalah terbaik bagi hambanya akan merasa bahwa musibah dan kesulitan apapun akan terasa ringan dan mudah. Dan dia senantiasa menantikan kebaikan Allah yang serupa dan tidak pernah bersedih atas segala sesuatu. Dengan apapun yang terjadi, semua karena keyakinannya terhadap kebaikan, kemurahan, dan pilihan Allah. Pada saat itulah kesedihan, kesempitan hati akan sirna dan menyerahkan perkara kepada Rabb yang Maha Tinggi. Pilihan yang baik seorang hamba adalah apa yang Allah pilihkan baginya dan apa yang Allah kehendaki. Sebab Allah lebih mengetahui tentang pilihan itu daripada tahunya diri kita. Allah lebih mengasihi hambanya daripada ibu yang melahirkannya.